Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bersama mempelajari bab 10 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Andalusia, kota peradaban Islam di barat tahun 756 sampai 1031 Masehi. Anak-anak, pada bab kali ini kita akan memiliki 3 sub pembelajaran yang akan kita bahas. Kemudian nanti persiapan di akhir video ini nanti akan ada soal yang akan kamu jawab pada Google Form. Jadi soalnya di YouTube, jawabannya nanti tinggal isi di Google Form. Kemudian untuk memperdalam materi pada bab ini kita dapat mengelompokkan tiga sub mata pelajaran, yaitu 1. Bani Umayyah di Andalusia, 2. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, yang ketiga nilai islami dari peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Bani Umayyah di Andalusia. Islam masuk di Andalusia pada tahun 92 Hijriah. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang-orang Goth atau Gotik, yaitu Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi. Gunanya apa? Yaitu untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini. Jadi awal mulanya Andalusia itu belum memeluk agama Islam. Maka oleh Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, salah satu jenderal perang yang sangat tangguh dan pandai, untuk menaklukkan kota tersebut. Kemudian pasukan tersebut selang 2 tahun, yaitu tahun 712 Masehi, berhasil menaklukkan kota Andalusia. Kemudian dipimpin pasukan dipimpin oleh Musa bin Nusair berhasil menuju Andalusia melalui jalan lain yang tidak dilalui oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Pantai barat semenanjung Spanyol yakni Sevilla dan Merida berhasil ditaklukkan. Kemudian mereka bertemu dengan pasukan Tariq bin Ziyad di Toledo. Nah, kemudian pasukan tersebut bergabung. Daerah taklukan meluas ke utara seperti Barcelona yang kita sudah tahu, ada sepak bola yang terkenal, kemudian Tarragona dan Saragossa. Kemudian pada tanggal 15 Mei 726 Masehi, Abdul Al-Rahman Ad-Dakhil memproklamirkan berdirinya Imarah Umayyah II di Andalusia atau Spanyol. Jadi dulu Spanyol itu namanya adalah Andalusia. Dulu Islam di sana itu berkembang pesat. Hal ini menandakan secara resmi dimulainya kekuasaan kedua dari dinasti Umayyah yang lepas dari Abbasiyah di Baghdad. Wilayah Islam di Andalusia pada Umayyah II ini dibagi menjadi 5 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh Amir atau pusat pemerintahannya berada di Cordova. Sejak masuknya Islam di Spanyol, wilayah ini menjadi wilayah provinsi Islam di bawah Bani Umayyah di Damaskus. Jadi Bani Umayyah Andalusia itu berada di bawah wilayahnya Bani Umayyah di Damaskus. Namanya diganti dengan sebutan Andalusia. Pemerintah pusat Damaskus menempatkan seorang wali atau amir di Spanyol. Yang memimpin pertama adalah anaknya Musa bin Nusair yang bernama Abdul Aziz. Di Andalusia, Abdul Aziz menikah dengan Akelon, seorang janda dari Roderick, yang kemudian namanya diganti dengan Ummu Hasim. Inilah pernikahan campuran pertama antara seorang muslim dengan seorang wanita Spanyol.
Setelah Abdul Nasir wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol. Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah pemerintah Islam. Umat Kristiani menikmati kebebasannya dan tidak diganggu dalam melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Kemudian golongan Yahudi benar-benar merasakan tertolong oleh kehadiran bangsa Arab ini. Mereka menjadi merdeka dan aktif membantu bangsa Arab dalam memerintah Spanyol dan mengembalikan negeri ini ke tingkat budaya yang tinggi. Jadi Islam itu disebarkan dengan cara yang baik, tidak mendiskreditkan orang-orang yang minoritas, apalagi yang mayoritas. Jadi kita tetap toleransi, saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain sebagai sesama manusia. Kemudian pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus yang menimpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah sudah berkuasa selama 90 tahun. Nah, jadi kekuasaan Abbasiyah itu berakhir, kekuasaan Umayyah di Andalusia berakhir dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Seorang pemuda keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdul Rahman lolos dari kepungan Bani Abbas. Kemudian dia berhasil meloloskan diri dengan bersembunyi dan berkelana sehingga sampai ke Spanyol. Di Spanyol ia disambut oleh pendukungnya dan berhasil menjadi amir atau pemimpin dan penguasa Spanyol. Dia berhasil membangun kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol sehingga dijuluki dengan julukan Abdul Rahman Ad-Dakhil yang artinya pendatang baru, untuk mempertahankan Spanyol dari ancaman musuh-musuhnya. Perkembangan Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi yang berada di pusat Damaskus, periode kedua 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini di Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Kemudian periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulk Al-Tawaif yang berpusat di daerah kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo dan sebagainya. Periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Kemudian periode yang ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdul Rahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kemudian submateri kedua yaitu kejayaan Islam di Andalusia. Kota Baghdad, Konstantinopel, dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat itu. Jadi Islam waktu itu menjadi pusat kebudayaan. Terdapat 1013.000 rumah, 70 perpustakaan, toko buku dan ratusan masjid, jalan aspal yang panjang dan diterangi dengan lampu-lampu dari rumah-rumah
yang berhampiran menjadi pemandangan menarik di Cordova. Kota ini menjadi populer dan mengundang kekaguman pengunjung. Paling tidak seperti kota saat inilah, banyak jalan aspal berlampu-lampu. Kalau zaman dulu kan ada suasana begitu sudah sangat wah sekali. Utusan diplomatik banyak berkumpul di Cordova. Delegasi berdatangan dari Zanata Afrika Utara, dinasti Idrisia, Raja Perancis, Konstantinopel, dan Jerman. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik. Ilmu pengetahuan berkembang pada bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains. Pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman menjadi pembangunan fisik yang sangat menonjol. Pembangunan yang megah terdapat pada kota Al-Zahra, Masjid Cordova, Istana Ja'fariyah di Zaragoza, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, dan Istana Al-Hamra di Granada. Cordoba adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Cordoba dibangun dan diperindah. Jembatan yang dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota menambah keindahan kota di kota Spanyol. Islam dihiasi oleh taman-taman, istana yang megah berdiri di sekitarnya. Kebanggaan kota Cordova adalah Masjid Cordova yang sangat indah. Perkampungan-perkampungannya yang indah, tempat-tempat pemandian, dan saluran air dari pegunungan. Jadi air di sana juga sangat jernih karena asli dari mata air pegunungan. Kemudian submateri yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Spanyol adalah negeri yang subur. Dengan kesuburannya dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi sehingga dapat melahirkan para cendekiawan muslim pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, kimia, dan fisika dikembangkan oleh para cendekiawan muslim. Sementara di bidang ilmu sosial dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi, dan sastra. Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk kaum muslimin di Spanyol dan Sisilia. Kebudayaan yang paling menonjol terlihat pada munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. Seperti ada keahlian di bidang fikih, ada kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Imam Malik. Mazhab Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Ziyad bin Abdurrahman. Kemudian ada bahasa dan sastra. Kemudian ada ilmu pengetahuan bidang seni dan musik, ada ilmu bidang filsafat, ada bidang sains, ada ilmu bidang sejarah. Pada masa ini muncul pula pemikir dalam bidang geografi dan sejarah. Kemudian yang keempat, nilai-nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Selain mempelajari isi sejarah, kalian diharapkan dapat mengambil hikmah yang digunakan untuk menyikapi permasalahan pada masa sekarang dan sebagai bekal untuk membangun masa depan. Jadi kamu belajar sejarah, ambil wawasannya, hikmahnya. Apa yang bisa kalian petik setelah mempelajari sejarah Bani Umayyah di Spanyol? Berikut uraian singkatnya. Pertama, kalian akan memiliki pengalaman positif dan negatif dalam sejarah, dijadikan bahan untuk perbaikan dalam menjalani kehidupan dan membangun peradaban. Yang kedua, teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan masa yang akan datang. Ketiga, kedewasaan dalam berpikir dapat ditumbuhkan. Keempat, mencintai dan bangga pada kebudayaan Islam masa lalu. Kelima,
melibatkan diri dalam pemeliharaan hasil peradaban baik dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. Yang keenam, semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dapat ditumbuhkan. Yang ketujuh, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi. Jadi kalian harus semangat, banyak belajar, banyak literasi, banyak mencari pengalaman, dan kemudian kamu kembangkan untuk dirimu dan masyarakat, nusa dan bangsa, agama agar menjadi lebih baik. Demikian materi tentang bab 10 ini. Kemudian nanti akan saya bacakan soalnya, kamu tinggal pilih jawaban yang mana, kemudian nanti jawabanmu isikan di Google Form yang nanti akan Bapak share di grup kelas. Ya anak-anak, ini ada soal ya yang ulangan yang harus kamu kerjakan, hanya 10 soal dengan pilihan ganda. Soal saya bacakan, perintahnya nanti kamu milih jawaban yang benar, tulis di kertas dulu, nanti kalau sudah selesai baru dimasukkan Google Form. Ya, kemudian kita siap ya. Soal pertama. Menjelang penaklukan oleh Muslim, kondisi sosial masyarakat di Andalusia sangat memprihatinkan. Masyarakat dibentuk menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Penguasa adalah kelas pertama, yang bukan termasuk kelas penguasa adalah titik-titik. A. Tuan tanah kecil, B. Pemuka agama, C. Pembesar istana, D. Pangeran. Soal nomor 2. Puncak kejayaan Bani Umayyah di Andalusia ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Cordova yang terjadi pada masa kepemimpinan titik-titik. A. Abdul Ar-Rahman 1, B. Abdul Ar-Rahman 2, C. Abdul Ar-Rahman 3, D. Al-Hakam 1. Soal nomor 3. Islam masuk ke Andalusia bukan karena militer, akan tetapi sebagai futuh al-Islami yang berperadaban. Pengaruhnya tersebut menyebar sampai ke titik-titik. A. Barat Eropa, B. Afrika Utara, C. Barat Afrika, D. Utara Eropa. Soal nomor 4. Bangunan ini terindah di benua Eropa. Pada awalnya bangunan ini adalah minaret atau menara masjid. Kondisi saat ini beralih fungsi sebagai menara lonceng Katedral Sevilla. Menara ini diberi nama titik-titik. A. Mercusuar, B. Menara Giralda, C. Menara Kudus, D. Piramida. Soal nomor 5. Tempat yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam yang dijadikan sebagai tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol, yaitu titik-titik. A. Istana Alhambra, B. Granada, C. Menara Emas, D. Istana Al-Ma'mun. Soal nomor 6. Kedewasaan berpikir, cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif dan bijaksana, juga merasa bangga serta mencintai kebudayaan Islam masa lalu merupakan titik-titik. A. Hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam, B. Tujuan mempelajari sejarah peradaban Islam, C. Hakikat mempelajari sejarah peradaban Islam, D. Makna mempelajari sejarah peradaban Islam. Soal nomor 7. Daerah ini berada pada wilayah otonomi Castilla-La Mancha. Daerah ini pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Masehi.
Tingkat toleransi kehidupan beragama cukup tinggi di daerah ini. Yahudi, Kristen, dan Islam hidup berdampingan secara harmonis. Nama daerah tersebut adalah titik-titik. A. Cordova, B. Toledo, C. Eropa, D. Granada. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan kota-kota penting yang ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya pada masa awal masuknya Islam di Andalusia. A. Cordova, Granada, dan Toledo. B. Cordova, Granada, dan Toledo. C. Cordova, Granada, dan Madrid. D. Cordova, Granada, dan Barcelona. Nomor 9. Ibnu Bajjah, Abu Bakar bin Tufail, dan Ibnu Rusyid Averroes merupakan tokoh terkenal dalam bidang filsafat titik-titik. A. Filsafat, B. Bahasa, C. Seni, D. Sejarah. Soal nomor 10. Bani Umayyah berdiri setelah menaklukkan pemerintahan para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan mereka disebut khalifah dan masa kepemimpinan mereka disebut titik-titik. A. Bani Abbasiyah, B. Masa sahabat, C. Khulafaur Rasyidin, D. Khulafaur Rasyidin. Demikian anak-anak soalnya, silahkan didengarkan baik-baik dan dijawab dengan benar. Semangat, tetap belajar sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.